Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam pembelajaran kali ini. Bersama Kak Rani, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, kita sedang berada di mana ya ini? Apakah adik-adik tahu? Wah, apakah kalian pernah berkunjung ke hutan? Banyak sekali pepohonan yang sangat besar dan rimbun tentunya, udara di hutan juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak dari beribu-ribu pulau di Indonesia? Di Indonesia tersebar pula hutan-hutan dari Sabang sampai Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, di Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini ya? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan. Contohnya, makan bakso, soto, ataupun pizza seperti yang kalian suka. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah, namun melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun, inilah terjadi proses memasak makanan, yang kemudian ada karbon dioksida yang menjadi salah satu bahan penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari yang kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida serta gula. Pada proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis adalah gula yang digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Pada tumbuhan, lalu oksigen akan disebar ke udara bebas melalui stomata. Dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuh-tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi adik-adik ya. Kak Rani pamit undur diri. Terima kasih.